Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan membahas tentang jejaring dalam organisasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Mas Heri Ramadan dengan NIM 0602032401. Dan saya Ahmad Akmalul Jamal Muafifi dengan NIM 060203240003. Di sini kami ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian jejaring organisasi, yang kedua manfaat dan peran organisasi, dan yang ketiga tantangan dan solusi dalam membangun jejaring organisasi. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian jejaring organisasi. Secara sederhana, jejaring atau network dapat diartikan sebagai grafik keterkaitan yang mencerminkan hubungan yang simetris maupun asimetris antar objek yang terpisah. Objek atau saling terhubung satu sama lain melalui saluran yang disebut edge atau disk. Terus organisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti organisasi, hal atau yang artinya hal yang mengatur. Secara etimologis, kata organisasi berasal dari kata Latin organum yang berarti alat. Dalam bahasa Inggris, mengorganisasikan berarti yaitu mengorganisasikan yang mengacu pada tindakan atau upaya yang mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan, jejaring organisasi yaitu kumpulan organisasi yang bekerja sama untuk mempengaruhi satu sama lain atau mendefinisikan dan mengatur persepsi agen situasi misinya. Jejaring organisasi juga ini memerlukan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu peran dan manfaat jejaring organisasi. Jejaring organisasi memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran komunikasi, kolaborasi, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Dalam literatur, banyak peneliti yang menekankan pentingnya jejaring dalam meningkatkan daya saing organisasi dan sebagai sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Berikut peran jejaring dalam organisasi. Yang pertama, kolaborasi dan sinergi. Kolaborasi dan sinergi memiliki peran dalam memimpin dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan sinergi. Dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan, organisasi dapat memaksimalkan potensi tim kerja mereka dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Yang kedua yaitu pertukaran informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan dapat dibagikan antar anggota melalui jejaring yang mempercepat proses inovasi dan pengambilan keputusan. Dalam jejaring organisasi, pertukaran informasi dan pengetahuan sangat penting untuk keberhasilan dan inovasi suatu organisasi. Jejaring organisasi memungkinkan individu, kelompok, atau lembaga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai sumber daya, informasi, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas dan sumber daya. Dengan bantuan jaringan, organisasi dapat mengakses sumber daya tambahan seperti pendanaan, teknologi, atau keahlian khusus yang mungkin tidak dapat diakses secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan sumber daya dalam jejaring organisasi merujuk pada upaya kolaboratif antar anggota jaringan untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, advokasi dan pengaruh. Dengan membangun jejaring yang kuat, organisasi dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang mempengaruhi kepentingannya. Selanjutnya yaitu manfaat jejaring organisasi. Manfaat jejaring organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan daya asing. Jadi peningkatan daya saing. Jadi dalam peningkatan ini, tekanan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan global sebagai akibat dari era globalisasi ini membuat sumber daya manusia telah berubah menjadi faktor penting bagi organisasi untuk mencapai keunggulan dalam konteks yang lebih luas.
kreatif, dan menyeluruh. Organisasi yang memiliki jejaring yang luas lebih mampu menyesuaikan diri dari perubahan lingkungan dan lebih cepat menanggapi peluang atau tantangan. Yang kedua yaitu inovasi dan berkelanjutan. Jejaring organisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam mendorong inovasi berkelanjutan melalui kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan berbagai ide, sumber daya, dan teknologi, organisasi dalam jejaring dapat menciptakan solusi baru yang lebih efektif dan terus berkembang seiring waktu. Ketika orang bekerja sama dalam jejaring, mereka dapat bertukar ide dan praktik terbaik. Ini dapat memicu inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses dan produk. Next. Yang ketiga yaitu peningkatan citra dan reputasi. Peningkatan citra dan reputasi ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan inovasi juga, tetapi juga meningkatkan peran penting dalam meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Dengan bergabung dalam jejaring yang kredibel, organisasi dapat memperkuat kepercayaan publik, memperluas pengaruh, dan meningkatkan daya tarik bagi mitra, pelanggan, serta investor. Dengan menggunakan jejaring efektif, organisasi dapat juga dipandang lebih baik oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya dapat membuka peluang yang baru. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan organisasi. Keberlanjutan organisasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi dalam jangka panjang. Dalam konteks jejaring organisasi berkelanjutan ini dapat dicapai melalui kolaborasi strategis, berbagai sumber daya, serta akses terhadap informasi dan inovasi. Jejaring organisasi juga dapat membantu meningkatkan daya saing, fleksibilitas, serta perubahan lingkungan bisnis. Dengan memberikan bantuan dan sumber daya tambahan, jaringan kuat membantu organisasi menghadapi krisis atau perubahan yang sangat besar. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu tantangan dan manfaat jejaring organisasi. Tantangan membangun jaring organisasi dalam sebuah organisasi memang tidak mudah. Banyak tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi begitu kompleks, baik dari dalam maupun dari luar. Seringkali tantangan yang muncul membuat anggota yang terlibat di dalamnya terpecah karena dirasa terdapat miskomunikasi. Memang komunikasi adalah kunci dari keharmonisan dan kenyamanan dalam organisasi tersebut. Tidak hanya itu, masalah individu sering dibawa masuk ke dalam organisasi. Dengan demikian, kompleks sudah tantangan yang harus dihadapi dalam membentuk sistem organisasi yang harmonis, yang lebih terarah. Berikut merupakan tantangan yang dihadapi dalam membangun jejaring organisasi. Yang pertama, kompleks masalah publik. Dalam konteks masalah publik, kompleksitas masalah yang dihadapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini menuntut kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder yang tidak selalu mudah dilakukan. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan akses. Di era digital, semua bergantung pada elektronik, termasuk dalam penyebaran informasi dan komunikasi dalam sebuah hubungan organisasi. Media komunikasi menawarkan peluang untuk memperkuat komunikasi internal, meningkatkan partisipasi anggota, serta mempromosikan kegiatan organisasi. Namun dalam penggunaan media digital juga mengalami tantangan utama, yaitu memahami bagaimana nilai esensi dan nilai-nilai dasar dari sebuah organisasi tersebut terjaga, dan kesenjangan digital yang tidak semuanya memiliki akses terhadap internet atau kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi yang salah. Tantangan yang juga sering dihadapi dalam membangun jaringan organisasi yang baik yaitu adanya penyebaran informasi yang salah. Hal ini dapat merugikan organisasi dan merusak kepercayaan. Ini dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Namun, pemanfaatan terhadap penggunaan teknologi informasi menjadi masalah yang berdampak dalam jejaring organisasi. Tantangan ini meliputi informasi di hoax dan fitnah. Inilah yang membuat citra dari organisasi tersebut rusak, serta sulitnya membangun jejaring organisasi yang tidak efektif dan efisien. Yang keempat yaitu struktur organisasi yang rumit.
Struktur hierarki dalam organisasi dapat menghambat aliran informasi dan kolaborasi antar departemen. Keterbukaan komunikasi sangat penting untuk membangun jejaring internal yang efektif. Terus solusi jejaring organisasi. Di balik banyaknya tantangan yang dihadapi dalam membangun jejaring organisasi yang baik, organisasi juga memiliki banyak cara atau solusi agar tantangan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Solusi inilah yang membuat keseimbangan organisasi tetap terjaga. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Satu, yaitu membangun tujuan yang jelas. Jadi setiap jejaring yang dibangun harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik untuk pengembangan pribadi ataupun organisasi. Tujuan inilah yang kemudian dipegang oleh semua anggota dan melakukan kegiatan yang ada. Dengan adanya tujuan yang jelas, jejaring dalam organisasi bisa terjalin dengan mudah dan berjalan dengan sangat lancar. Yang kedua, yaitu partisipasi yang aktif. Mengikuti kegiatan komunitas, asosiasi profesional atau acara jejaring lainnya dapat membantu memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, memotivasi semua pihak juga diperlukan agar anggota yang ada di dalamnya menjadi terdorong dan semakin aktif dalam setiap kegiatan organisasi yang ada. Penggunaan teknologi. Dalam menggunakan teknologi modern saat ini untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara anggota-anggota organisasi dapat membantu mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan efisiensi. Teknologi memang hadir untuk membantu mempermudah interaksi dalam suatu jejaring organisasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan literasi digital di kalangan anggota organisasi agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di era digital. Penting bagi setiap anggota organisasi untuk memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan media digital. Pelatihan rutin tentang keamanan cyber, etika, komunikasi digital, dan penggunaan platform digital akan meningkatkan kompetensi setiap anggota dalam berkomunikasi secara efektif di dunia digital. Nah, jadi itu dengan memahami tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, organisasi dapat memperkuat jejaring mereka dan mencapai tujuan yang lebih besar melalui kolaboratif yang efektif dan efisien. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, dalam organisasi harus memperhatikan aspek seperti komunikasi yang baik, kepercayaan, dan keberagaman saat membangun jejaring yang bagus. Pengelolaan jejaring yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi tersebut. Secara keseluruhan, jejaring organisasi adalah alat yang sangat berharga dalam dunia yang semakin terhubung ini. Dengan memanfaatkan jejaring secara optimal, organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif dan efisien. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.